Jadi pada hari ini kita mulai tebar benih udang lagi ya, untuk tahapan polikultur ikan dan udang di tambak tradisional. Nah, ini ada kiriman benih udang windu yang memang saya beli dari Eretan. Namun pada video kali ini udangnya nggak begitu banyak ya, hanya 40.000 ekor. Dan kali ini proses pembenihan saya coba dengan menggunakan bak kontrol yang airnya diambil dari tambak langsung ya. Tujuannya untuk memastikan bahwa udang itu bisa hidup di tambak ya, dengan mengecek atau mengontrol dengan bak kontrol yang sudah disediakan, yang airnya diambil langsung dari tambak. Tujuannya untuk mengetahui apakah udang itu hidup di air yang sudah ada di tambak ini ya, karena ini tingkat salinitasnya tidak sama dengan apa yang ada di dalam kantong plastik ya. Karena di tempat pembenihan udang windunya sendiri salinitasnya itu benar-benar air asin. Nah, sementara kalau tambak-tambak di daerah sini pasang lautnya itu tidak terlalu asin, bahkan sedikit kesulitan untuk mendapatkan air asinnya sendiri ya. Nah, ini adalah udang windunya ya. Ini kecil sekali, bisa dikatakan terlalu kecil untuk ukuran osla, kecuali ukuran benur ya. Nah, biasanya benur-benur atau bibit seperti ini ditambaknya harus benar-benar asin untuk bisa dihidupkan di tambak ya. Nah, kalau sudah di bak kontrol seperti ini, kita tinggal lepaskan saja ya di ininya dari plastik. Jadi proses adaptasinya itu melalui bak kontrol ya, dengan air yang diambil langsung di tambaknya untuk mengetahui apakah udang bisa hidup dengan air dan salinitas yang ada di tambak melalui bak kontrol ini. Kalau udang tidak cocok dengan air yang ada di tambak, biasanya sebelum ditebar langsung di tambak itu sudah mati di ini ya, di bak kontrol, karena mungkin proses airnya itu kurang asin untuk tahapan tebar benih pertama. Tapi kalau hidup di bak kontrol ya mudah-mudahan bisa hidup di tambaknya juga. Nah, jadi ini adalah rangkaian proses adaptasinya ya. Ketika udang sudah dipastikan benar-benar bisa hidup di ini bak kontrol, airnya pun cocok dengan apa yang mungkin menjadi kebutuhan hidup udang ya, atau salinitasnya sama lah, kurang lebih seperti itu. Prosesnya itu tidak perlu lama ya, selama udang dirasa bisa hidup di tambak atau tingkat salinitasnya itu sama dengan apa yang ada di kantung plastik, agar udang itu tidak terlalu lama di kantong. Jadi tinggal ditebar langsung saja, karena memang ini bisa dinyatakan udang sudah bisa hidup di dalam petakan tambak yang saya kelola ya. Nah, ini tambak-tambak pembesarannya. Jadi konsep jangka panjangnya itu saya sengaja pelihara benih udang dulu di sini, untuk kemudian setelah tambak pembesaran panen itu saya sudah punya stok atau cadangan peliharaan ikan dan udang yang untuk menghemat waktu ya. Jadi petakan pembesaran panen ini pun sudah besar. Mungkin itulah yang menjadi kerangka dasarnya. Jadi selain ini sebagai fungsi tandon untuk backup ketika tambak pembesaran panen, itu juga tergantung situasi dan kondisi di tambaknya ya. Jadi
Adapun ini tempat pengibukan atau tandon untuk persiapan tambak pembesaran, itu tergantung situasi dari tambaknya sendiri ya. Ada kalanya saya bisa langsung panen di sini dan tetap budidaya di sini. Tapi jika kondisi dan situasinya tidak memungkinkan, mungkin peliharaan yang di tandon ini hanya sebagai stok ketika empang pembesarannya itu sudah panen, untuk menghemat waktunya ya. Jadi tidak terlalu lama nunggu masa panennya. Karena saya sudah pelihara di sini, di tempat tandon atau pengimpukan sementaranya ya. Itu pun tergantung dari situasi dan kondisi ikan dan udang yang saya pelihara di tandonnya ya. Kira-kira seperti itu konsep budidaya yang saya terapkan. Jadi meskipun ini terbilang tambak tandon atau real stock ketika tambak pembesaran panen, tapi semua rencana yang saya programkan untuk jangka panjang itu tergantung dari situasi dan kondisinya ya. Bisa jadi bibit yang dipelihara hari ini untuk panen sendiri di petakan tandonnya, atau jika tidak mungkin akan saya lepaskan di tempat atau di tambak pembesarannya ya. Kira-kira seperti itu, dan semuanya tergantung dari situasi dan kondisi di tambak ya. Dan satu hal lagi, kalau tebar benih udang windu itu usahakan agar suhu air itu tidak terlalu panas ya. Apalagi kalau bibit-bibit udang windu yang kecil seperti ini, kalau suhu airnya itu panas atau di siang hari, itu sama saja dengan dimasak ya. Bibitnya itu terlalu kecil. Bibit urang nang. Urang. Peci, apa namanya? Bago nang. Bago. Iya. Usahakan di kantung plastiknya itu tidak terlalu lama ya, agar bibit itu tidak mati di dalam kantung plastik. Kalau suhu airnya sudah dirasa cukup sama, kita tinggal lepaskan saja. Karena kalau terlalu lama di plastik itu juga membuat udang itu mati di kantung plastik ya. Jadi tinggal kita lepaskan yang ada di bak kontrolnya ya. Jadi tidak perlu di apa sih ya, terhentak, cukup menempel lalu kita lepaskan. Tinggal setelah semua ini selesai, kita pantau nanti malam ya, apakah udang yang kita jadi apakah udang yang kita pelihara itu benar-benar hidup di dalam tambak atau bagaimana tingkat kehidupannya ya. Ini hanya bisa dideteksi saat malam hari atau lebih terlihat saat malam hari ya, aktivitas udang yang hidup di dalam tambak itu. Nah, ini adalah tambak pembesarannya ya. Jadi udang yang saya pelihara di tandon atau tempat pengimbukan sementara itu untuk backup udang di tambak pembesaran ini ya. Saat ini panen, persiapan benih itu sudah mungkin besar. Lalu setelah proses pasca panennya dan mengisi air dengan segala macam pemupukannya, baru kemudian udang yang tadi saya pelihara di tandon itu dilepaskan di sini ya. Tapi itu tergantung dari bagaimana situasi dan kondisi di tambak. Karena apapun rencana yang kita terapkan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana ya. Tapi itulah konsep atau kerangka berpikir di dalam sebuah budidaya yang saya kelola itu. Kira-kira seperti itu.
Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. 1000 mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati.